Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Setiawan. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang Saya ingin menanggapi sedikit tentang pernyataan dari Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas yang mengatakan yang dalam jumpa persnya beliau mengatakan bahwa ada indikasi menyamakan gitu ya, menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing gitu. Ini jujur sebagai pejabat publik, apalagi sekelas Menteri Agama gitu ya, mengatakan hal yang seperti itu memang sudah di luar nalar buat saya, karena ini menteri gitu loh, mengatakan atau menyamakan hal seperti itu. Jadi memang sangat-sangat tidak etis, dan saya sangat mengecam sekali pernyataan Bapak Yakut Khalil Qomas ini di tengah hiruk pikuk permasalahan IKN ibu kota negara yang baru, kemudian di tengah maraknya kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia saat ini, kemudian di tengah maraknya juga pemerintah mengetatkan aturan BPJS sebagai syarat mutlak untuk mengurus semua jenis kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan legalitas diri seperti STNK dan lain-lain gitu. Kemudian di tengah maraknya juga gitu ya, pajak ini dinaikkan gitu, PPN, PPH juga kembali akan dinaikkan. Di tengah maraknya juga jaminan hari tua yang baru bisa diambil di usia 56 tahun. Ini kemudian katanya akan ada revisi, tapi saya tidak tahu seperti apa revisinya. Nah, ini pernyataan Bapak Yakut Khalil Qomas ini tentu akan menutupi gitu ya, menutupi kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya ataupun cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Ini sangat tidak baik buat Bapak Khalil Qomas dan kolega-koleganya untuk membuat suatu masalah dan menutupi masalah yang lain gitu ya. Jadi masyarakat saat ini sudah bisa menilai sendiri ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Secara pribadi saya sangat mengecam pernyataan Bapak Yakut Khalil Qomas gitu ya, dalam konferensi persnya tadi. Nah, secara pribadi juga saya ingin mengatakan bahwa membuat masalah ini dengan menutupi masalah yang lain itu memang sudah bukan masanya Pak Yakut ya gitu ya. Jadi masyarakat ya, mungkin kita akan memalingkan sedikit wajah ke sana. Kita akan mengecam pernyataan Bapak tentang menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Kita akan mengecam dan kita akan kejar itu juga, tapi tidak mengalihkan pandangan kita loh Pak Yakut gitu ya. Seperti ini loh yang kemarin pemerintah bikin gitu ya, di tengah maraknya tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, ditambah satu lagi susahnya ekspor saat ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu apa motif Pak Yakut dibalik pernyataannya itu tadi. Tapi kalau sekilas ya, saya kembalikan lagi kepada Anda yang menonton ini, efektifkah gitu ya jika membuat masalah untuk menutupi masalah yang lain? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.